Sebelum dilanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan hidupkan lonceng. Kajian Ahad pagi sepanjang. Selanjutnya mari kita simak kajian fikih puasa bersama Ustaz Sanif Ali Syahbanan, LC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfaru dzunubu was sayyiat wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal qurubat wa bi lutfihi tustarul 'uyubu waz zallat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la yaj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruman. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengaosan Ahad pagi wonten gedung serbaguna sepanjang ingkang tansah pinaring rahmat lan kanugrahan saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah enjang menika kawula panjenengan saged makempal manunggal kanthi wilujeng sehat walafiat, boten wonten kirang punapa. Mugi-mugi nikmat sehat, nikmat sempat ingkang dipun paringaken dumateng kawula panjenengan sami saged dados wasilah anggene kawula panjenengan netepi lan nindaki napa ingkang didhawuhaken Gusti Allah dumateng kawula panjenengan saged nahan nikmat menika sehat lan sempat boten diagem dumateng perkawis ingkang haram, perkawis ingkang dilarang kalian Allah lan ugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasi menika alhamdulillah pertengahan Sya'ban. Nggih, nisfu Sya'ban terkenalipun mekaten lan wonten kaitanipun fadilah perkawis malam nisfu Sya'ban ingkang diperselisihkan kalian para ulama, ananging kathah ingkang nggadahi persepsi bilih tiyang niku ngathah-ngatahi amal wonten malam nisfu Sya'ban secara mandiri niku mboten dilarang. Nggih, salah setunggalipun napa ingkang sampun diaturaken kalian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nggih, menawi menghidupkan malam nisfu Sya'ban kagem ibadah niku insyaallah perkawis ingkang sae. Kang salajengipun menawi sampun mlebet pertengahan akhir sake sasi Sya'ban niku hukumipun makruh kagem tiyang nindaki siam sunnah kecuali kagem tiyang ingkang sampun terbiasa saderengipun mlebet nisfu Sya'ban niku sampun terbiasa nindaki siam sunnah. Nah niku angsal nglajengaken siam sunnah menika dumugi sasi Ramadan. Nanging umpami dereng terbiasa nindaki siam, nah niki pun makruh hukumipun boten angsal nindaki siam secara khusus, boten tahu-taune poso sunah Senin Kemis terus gandeng niki pun mlebet nisfu Sya'ban aku sesuk Senin tak poso. Nah niku mboten angsal. Nggih. Niki napa ingkang dikukuhaken khususipun wonten mazhab Syafi'i. Lan mugi-mugi anggene kawula panjenengan nenggo-nenggo sasi Ramadan namung kantun pinten niki? 2 pekan kirang langkungipun. Mugi-mugi insyaallah
diparingi taufik kalian Gusti Allah saged kepanggih sasi Ramadan kanthi wilujeng sehat walafiat iman Islam. Allahumma amin. Insyaallah enjang menika bahas fikih siam mekaten nggih. Dados bab nikahe pending rumiyin. Nah, mungkin nikah Syawal. Nah, nikahan niku Syawal. Nggih, saene mekaten. Nanging angsal boten nglampahi akad nikah saderenge Ramadan nggih angsal. Wong teng sasi Ramadan nggih sah-sah mawon. Nggih. Nanging biasane kirang pas nggih. Soale sasi Ramadan kok nikah nggih. Khawatire mengke nembe kumpul bebrayan sasi Ramadan. Nah, niki bahaya. Anggene nikah mengke ditunda wonten sasi Syawal insyaallah. Pembahasan fikih pernikahan saking tafsir ugi ditunda insyaallah sabibaripun sasi Syawal mekaten. Dados niki pembahasan kitabus siam dalam pendetaken saking kitab Matan Abi Suja sami kados pembahasan fikih nikah ingkang sampun kelampah nggih dipendet saking kitab Matan Abi Suja. Niki babipun kitabus siam ngendika Al-Qadhi Abu Suja rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa syaraitu wujubis siyami arba'atu asya. Syarat wajibnya puasa itu ada 4 hal. Ada 4 perkara yang menjadi syarat kewajiban siam atau puasa. Yang pertama al-islamu. Syarat wajibnya orang puasa itu Islam. Berarti kalau ngaku Islam wajib puasa. Kalau ninggal puasa dosa, karena wajib hukumnya. Nah, meskipun demikian orang non muslim tidak wajib puasa, tapi di akhirat puasa ini ditanya. Non muslim wonten ngalam donya kan boten wajib siam, boten wajib poso. Tapi nanti di akhirat ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kok kamu enggak puasa di dunia?" "Oh, saya dulu kan non muslim." "Wahai Allah, enggak ada alasan. Suruh siapa kamu tidak Islam?" Ya, sehingga dia disiksa gara-gara enggak puasa. Sebagaimana disiksa enggak gara-gara enggak sholat. Dalilnya firman Allah di surat Al-Muddatsir. Ya. Qalu ma salakakum fi saqar. Ya, qalu lam nakum qala ma salakakum fi saqar. Qala lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Jadi ditanya mereka, "Loh, kenapa kok kamu masuk neraka sakor?" Ya, maka jawabannya lam nakum minal musallin. Dulu saya tidak menegakkan sholat. Walam nakun nut'imul miskin. Ya. Jadi anil mujrimin masalakakum fi saqar. Tidak ada kalau masalakakum fi saqar, pertanyaannya kenapa kok mereka itu masuk ke neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ya, mereka menjawab, kami bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Walam nakun nut'imul miskin, tidak pernah membagi harta kepada orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, berkumpulnya bergabungnya juga bersama orang-orang yang mendustakan, ya, orang-orang yang tidak mau mengamalkan agama. Ya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ini dalilnya bahwa mereka mendustakan hari kebangkitan. Orang yang mendustakan hari kebangkitan itu orang non muslim, orang kafir. Tapi tetap ditanyai kenapa enggak sholat. Maka dikiaskan kepada sholat, para ulama mengatakan semua furuk syariat, cabang-cabang syariat yang diwajibkan ya kepada umat Islam juga akan ditanyakan nanti di akhirat kepada orang-orang kafir.
Oke. Yang kedua syarat wajibnya adalah al-bulugh, balik. Ya, ketika anak sudah balik wajib puasa. Ya, ketika anak balik kok nggak puasa dosa. Nah, jadi kita harus pahami betul anak-anak kita ini sudah balik apa belum. Jangan sampai ada anak kelas 3 SMP, yang biasanya kelas 3 SMP itu usianya 15 tahun. 15 tahun Masehi itu biasanya sudah lebih dari 15 tahun Hijriah. Masuk 15 tahun Masehi itu umumnya sudah melebihi 15 tahun Hijriah genep. Karena jumlah bulan Hijriah lebih sedikit. Berarti anak sudah balik. Kalau sampai tidak puasa dosa itu. Nah, meskipun demikian, orang tua wajib memerintahkan anak untuk puasa dari sejak anak umur 7 tahun. Loh, kan belum wajib Ustadz, wong belum balik. Memang puasa bagi anak ini belum wajib, tapi orang tuanya sudah wajib nyuruh. Tujuannya untuk mendidik dan membiasakan anak terhadap kewajiban. Nah, kalau tidak kuat bagaimana Pak Ustadz, anak saya usia 7 tahun belum kuat puasa. Tetap disuruh puasa, kalau nggak kuat ya sudah mokah. Nah, terus bagaimana nanti, diqodho apa tidak? Nggak diqodho, wong tidak wajib. Ya, tetap dilatih. Belum kuat ya sudah beduk. Besoknya lagi mundur ke asar, beduk asar sampai maghrib. Tapi umumnya anak sekarang 7 tahun insya Allah sudah kuat. Insya Allah. Insya Allah sudah kuat. Maka orang tuanya wajib jangan sampai punya anak sudah lebih dari 7 tahun nggak pernah diperintah puasa. Kemudian yang ketiga syarat wajibnya adalah al-aql. Ya, berakal, sehingga puasa tidak wajib bagi orang gila. Orang yang tidak waras tidak wajib puasa. Dan yang keempat wal qudratu 'ala shaum. Mampu untuk mengerjakan puasa. Sehingga tidak wajib bagi orang yang sudah sepuh, mbah-mbah yang sudah sepuh, yang sudah tidak kuat mengerjakan puasa, atau orang yang sakit menahun. Ya sebetulnya belum tua-tua banget tapi sakit menahun, enggak kuat untuk mengerjakan puasa, maka tidak wajib dan diganti dengan fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itulah syarat wajib dari ibadah puasa Ramadan. Kemudian berkata selanjutnya Al-Qadhi Abu Syuja' wa faraidhus shaumi arba'atu asya'. Rukun puasa itu ada 4 perkara. Di sini disebutkan 4, kadang di kitab lain disebutkan 2. Loh kok beda Pak Ustadz, ini ada 2 ada 4. Nah, di sini lebih dirinci, dari 2 itu nanti dipecah. Ya, kalau yang 2 lebih global, tapi insya Allah intinya sama. Faraid atau furud atau arkan, rukun dari puasa ada 4. Yang pertama niat. Ya, an-niyah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Segala amal itu dimulakan dengan niat. Maka amal ibadah apapun yang tidak ada niatnya enggak sah. Nah, untuk puasa ini niatnya memiliki cara yang unik. Umumnya niat pada ibadah menurut madhab Syafi'i itu dikerjakan berbarengan dengan awal dari amal ibadah tersebut. Contoh kita sholat, ya, nawaitunya itu pas bareng takbir, Allahu Akbar, di sini nawaitu. Pas wudhu juga sama, nawaitul wudhunya itu pas bareng basuh wajah, basuh muka. Nah, basuh muka pas biuk, basuh muka sininya bilang nawaitul wudhu.
Ya. Nah, tapi untuk puasa tidak demikian. Ya, kenapa kok niat itu harus bareng bersamaan dengan pengerjaan ibadah tersebut? Karena definisi niat menurut madhab Syafi'i qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu berbarengan dengan pengerjaannya. Berbarengan dengan pengerjaannya. Loh, kalau puasa berarti bagaimana? Menurut definisi tadi, harusnya pengerjaan puasa itu niatnya bareng sama awal puasa. Nggih napa mboten? Kalau tadi sholat berbarengan dengan awal sholat takbiratul ihram, berbarengan dengan awal wudhu basuh muka. Loh kok basuh muka Ustaz? Bukannya kumur-kumur? Nah, kumur-kumur ini sunnah. Yang rukunnya wudhu kan basuh wajah. Gitu. Lah puasa berarti harusnya bareng. Pengerjaan puasa pertama kali adalah ketika mulai tidak makan, tidak minum dan tidak meninggalkan pembatal-pembatal puasa berbarengan dengan fajar shodiq. Ya, ketika terbitnya fajar shodiq atau adzan subuh, ya, maka bersamaan dengan itu juga kita memulai puasa. Loh, kok niatnya enggak bareng itu? Puasa tidak. Niatnya boleh dari malam. Nah, hitungan malam itu kapan? Dari sejak tenggelamnya matahari sampai nanti terbit fajar tadi. Itulah hitungnya malam. Maka orang habis buka puasa langsung niat puasa lagi, itu sudah sah niatnya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man lam yubayyitis siyam fala shauma lahu. Barang siapa yang tidak memulai niat dari malam, tabyitun niyah, memulai niat dari malam, fala shauma lahu, maka tidak sah puasanya. Oke. Biasanya di beberapa tempat itu anak-anak TPA itu diajari habis ngerjakan traweh berjamaah baca niat bareng-bareng, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat yang sempurna. Ya. Kalau niat yang paling minim cukup mengatakan nawaitu fardhu siyami ramadhan. Ya. Saya niat, atau kalau basa Jawane nggih niat ingsun nindai sasi niat ingsun nindai siyam fardu Ramadan utawi nindai fardu siyam Ramadan. Ngoten. Nah, niat ingsun nindai fardu siyam Ramadan itu sampun cekap niate mekaten dari malam. Nah, berarti jangan sampai lewat terbit fajar kok belum niat. Kalau sampai terbit fajar belum niat, maka tidak sah puasanya. Kemudian yang kedua dari rukun puasa, wal imsaku anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum. Ini rukun yang kedua. Rukun yang ketiga wal jima, menahan diri dari berhubungan intim. Kemudian yang keempat rukunnya wa ta'ammudul qai, menahan diri dari menyengaja muntah. Ta'ammudul qai itu muntah dengan sengaja. Disengaja untuk muntah, mungkin disogok sininya tenggorokannya agar muntah gitu. Atau perutnya digini-ginikan biar muntah. Membatalkan puasa. Di sini disebutkan pembatal puasa cuma 3. Anil akli wasyurbi wal jima wa ta'amudul qai. Makan, minum, kemudian berhubungan intim, dan juga menyengaja untuk apa? Muntah. Nah, sebetulnya mu'alif Imam Al-Qadhi Abu Syuja di sini menyebutkan sebagian dari permisalan pembatal puasa. Al-aklu wasyurbu ini adalah simbol segala hal yang masuk dari mulut. Apapun yang dimasukkan dari mulut benda, ya,
ya, sampai nanti kepada tenggorokan, ya, tepatnya adalah makhraj huruf H ke bawah, itu sudah membatalkan puasa. Meskipun tidak disebut makan. Seumpamanya orang nelen kelereng, neker, ketelen. Waliyadzubillah, apa ya, jangan kelereng lah. Enggak sengaja ketelen, maksudnya nelen dimasukkan mulut kemudian ditelan masuk, batal. Padahal kan enggak disebut makan toh itu. Menurut kita ketelen. Tapi berbeda orang baru ngomong gini kemudian lalat masuk, ya, sampai ke dalam, nah itu enggak membatalkan karena masuknya bukan dengan keinginannya, bukan dia yang memasukkan, tapi lalatnya sendiri yang minta masuk gitu. Nah ini tidak membatalkan puasa. Kemudian jima di sini simbol dari adanya berhubungan intim, dan bukan hanya jima, termasuk keluarnya mani dengan sengaja meskipun tanpa jima itu membatalkan puasa. Demikian. Tapi memang disyarati keluarnya mani itu dengan sengaja dengan adanya kontak sentuhan. Kalau tidak dengan kontak sentuhan tidak batal. Makanya orang yang mimpi basah di siang bolong bulan Ramadan, ya, itu gak batal puasanya. Meskipun wajib mandi. Nah, wajib mandi tapi gak batal puasanya. Waliyadzubillah, ada orang yang melihat sesuatu yang tidak senonoh, kemudian sampai keluar maninya, batal nggak puasanya? Nggak batal, karena tidak dengan kontak fisik. Ya, yang membatalkan ketika ada kontak fisik baru. Ya, berhayal sesuatu yang tidak senonoh sampai keluar mani, nah, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sampai ada kontak fisik membatalkan puasa. Dalam urusan berhubungan intim juga tidak harus sampai keluar. Ya. Batasannya sekedar sudah terjadi proses sehingga bagian dari kepala dzakar itu sudah masuk, itu sudah batal puasanya. Ini kondisi ini sama persis juga seperti definisi zina. Makanya kenapa saya istilahnya nyampaikan ini belak-belakan, karena memang agar orang ngerti batasannya. Dan ini ilmu. Ini berlaku di bab puasa, berlaku nanti di bab hadduz zina, berlaku juga di bab apa? Mujibatul ghusl. Kapan orang itu wajib mandi? Ya, idza jalasa baina syu'abihal arba' summa jahadaha. Dasar hadisnya itu. Ya. Apabila seorang laki-laki itu duduk di atas 4 cabang tubuhnya gitu, maksudnya begitu. Itu kinayah bahwa terjadi hubungan intim. Meskipun tidak keluar mani, tapi sudah sampai ke batasan yang tadi kita sampaikan, wajib baginya mandi. Kalau dia puasa berarti puasanya batal. Kalau hubungan itu terjadi di luar nikah berarti zina. Kalau dikategorikan zina berarti apa? Berarti harus ditegakkan hadduz zina. Ya, kalau belum menikah berarti dijilid 100 kali, kalau sudah menikah bisa dirajam. Waliyadzubillah. Itu masalah jima. Yang terakhir ta'amudul qai' adalah menyengaja untuk memuntahkan apa yang ada di dalam perut. Kenapa kok yang seperti itu membatalkan puasa? Karena itu melemahkan badan. Ya, orang dengan muntah disengaja melemahkan badan. Ya, dan itu kemudian dihukumi membatalkan puasa. Pembatal puasa ini nanti banyak sekali bentuknya. Ya, maka yang mengkategorikan rukun puasa itu ada 2, diringkes 2, 3, 4 tadi dijadikan 1. Wal imsaku anil mufattirat an mufattiratis saum. Rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala pembatal puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu
dua rukun besarnya puasa, ya. Dan puasa ini ibadahnya unik. Kalau umumnya ibadah itu mengerjakan, mewujudkan satu amalan. Kalau puasa itu sebetulnya ninggal makan, ninggal minum, ninggal berhubungan. Jadi bukan mengerjakan gitu, tapi menahan untuk tidak mengerjakan, itu puasa. Ya. Sehingga puasa ini merupakan amalan yang khusus, amalan yang rahasia. Ya. Kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi, kan begitu. Setiap amalan Bani Adam itu dikerjakan untuknya kecuali puasa. Fa innahu li, karena orang berpuasa itu khusus hanya untukku. Kenapa? Satu amalan yang tidak bisa masuk riak di situ. Ya. Kan lucu orang mau, wah aku poso gitu. Poso. Orang enggak, apa yo tenanan poso. Masa orang bisa membersamai dia dari sejak terbit fajar sampai maghrib. Ya kan? Umumnya orang mau bilang saya puasa, iki goroh po tenanan, nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya dirinya. Allah, kowe ngomong puasa goroh petananan, yang saya ngerti mau awakmu dhewe karo Gusti Allah. Jadi ini perkara yang sebetulnya riya itu tidak masuk di situ. Apalagi riya itu kan memperlihatkan amal. Padahal puasa itu menahan diri untuk tidak mengerjakan amal. Ya, disitulah perbedaannya puasa dengan amal-amal ibadah yang lain. Taib. Kemudian meskipun tadi Qadhi Abu Syuja menyampaikan pembatal puasa secara global, makan, minum, berhubungan intim, dan juga menyengaja untuk muntah, tapi setelahnya tetap didetailkan sama beliau pembatal puasa. Walladzi yuftiru bihi shaimu asyaratu asya. Perkara yang orang berpuasa itu batal karenanya itu ada 10. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si. Apapun yang sampai dengan sengaja ke satu bagian tubuh yang disebut jauf. Jauf itu apa? Rongga. Nah, rongga tubuh itu kalau dari arah mulut itu dimulai dari tadi tenggorokan, pertengahan sini, yaitu tepatnya tempat keluarnya, titik keluarnya huruf H. Kalau kita H gitu, nah itu ke bawah itu sudah masuk rongga. Yang kalau benda masuk ke situ sengaja batal puasanya. Dari hidung sini sampai ke khaysum. Makanya swab dulu zaman-zaman Covid itu, nah ditunjuk swab itu batal puasanya. Karena swab itu kan memasukkan alat tes, apa bentuknya apa toh? Kayak stick gitu ya, kayak tunjuk. Itu dimasukkan sampai ke jauf. Kok sampai ya jauf berupa khaysum. Khaysum ada di sini. Nah, itu disentuhkan ke selaput tipis yang di khaysum itu, sehingga kalau kena itu kan senggring gitu. Ada yang pernah ngerasake swab? Ibu-ibu pernah di swab belum kemarin? Sudah? Belum? Ada yang sudah atau kerasa enggak? Langsung semriwing gitu. Sampai ke kepala. Nah, itu karena selaput yang ada di khaysum ini disentuh. Nah, itu sudah masuk rongga. Sehingga kalau sampai ada benda sengaja masuk ke situ batal puasanya. Untuk itu ketika puasa itu makruh hukumnya untuk istinsyak dan istinthar, memasukkan air, menghirup air ke hidung itu terlalu dalam. Ya, maka dalam hadisnya wabalig fil istinsyaki illa antakuna shaiman. Ya, sunnahnya istinsyak itu dihirupnya dalam-dalam, kecuali kalau puasa tidak boleh. Karena khawatir bablas sampai khaysum, dan itu nanti membatalkan puasa. Untuk itu kalau orang itu renang, itu potensi puasanya batal besar. Ya, kenapa? Karena tadi bisa jadi air tertelan. Ya, bisa jadi terhirup sampai ke sini. Wong slulup gitu.
Nah, bisa juga kadang airnya masuk dari telinga. Nah, maka dari telinga ini itu juga ada jauf, batasannya ketika sudah melewati tulang tengkorak. Ini ada lubang. Kalau sudah melebihi batasan tulang tengkorak kepala, itu sudah masuk istilah jauf, yang kalau benda apapun itu masuk sengaja dari jalur itu batal puasanya. Maka orang bersihkan korok kuping itu pakai cotton bud, kalau terlalu dalam bisa batal puasa. Dengan kaidah ini, ya, yaitu segala sesuatu yang sampai ke rongga, ya, rongga lain, ya ini kepala di sini. Kalau mata tidak ada ya, sehingga ketika kita pakai obat tetes, kemudian obat tetesnya itu kok sampai terasa ke tenggorokan, itu tidak batal puasanya. Meskipun obat tetesnya itu kadang kita netesi kan sampai terasa ya, tenggorokan, tapi itu enggak batal puasanya. Ya, karena sebetulnya tidak ada disebutkan di dalam nas kitab lain min manfadin maftuh, dari area lubang yang dari area tubuh yang lubangnya terbuka. Hidung ini lubangnya terbuka, mulut sini. Untuk rongga terbuka selain itu juga kemaluan dan dubur. Ya. Maka kenapa dulu orang kentut dalam air itu batal puasanya gitu. Ya. Kenapa demikian? Karena potensi orang kentut dalam air itu adalah memasukkan air ke rongga melalui dubur. Nggih. Oh, kentut nang jero banyu batal. Pernah dengar enggak, Bu? Pernah? Nggih. Karena kan kalau kentut mengeluarkan gas, habis itu nyerap gitu. Nah, disitulah yang menjadikan puasa berpotensi batal. Gitu nggih. Ini penjelasan tentang masalah mawasola amdan ilal jaufi awir roksi. Kemudian wal huknatu fi ahadis sabilain. Huknah itu semacam kalau kita itu injeksi obat untuk menurunkan panas, ya, meredakan demam, itu kan dulu kadang dimasukkan di dubur toh. Masih ada enggak ya yang pakai obat begitu? Kalau yang orang-orang dulu tuh kalau panas tinggi itu ada obat yang dimasukkan dari dubur. Ya. Nah, ini yang seperti ini membatalkan puasa. Maka disebut ahadus sabilain. Di sini dalam artian adalah kemaluan dan dubur. Ya. Sebetulnya kaidahnya sama karena masuknya benda dari rongga terbuka. Kemudian wal qai'u amdan tadi sudah kita jelaskan, muntah dengan sengaja. Wal wat'u amdan fil farji. Ya, kemudian berhubungan intim dengan sengaja. Nah, berarti keluar darinya kalau tidak sengaja. Oh piye saat kalau enggak sengaja itu? Ya bisa jadi. Ya, dalam kondisi tidur enggak sadar mungkin. Itu berarti tidak sengaja atau kondisi-kondisi lain. Dan di sini juga disyaratinya fil farji. Ya, artinya wal iyadzu billah, kalau seandainya hubungan itu terjadi bukan dari jalur kemaluan, itu tidak membatalkan puasa. Tapi ingat, kalau sampai mengeluarkan mani membatalkan puasa. Jadi membatalkan puasanya bukan karena terjadinya kontak, tetapi karena keluarnya mani. Sedangkan kalau dari arah farji atau dari kemaluan dengan cukup kontak sampai tadi saya katakan batasannya, itu sudah membatalkan puasa. Wal inzalu an mubasyaratin. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Ya, mengeluarkan air mani karena adanya kontak an mubasyarah. Kalau tidak ada kontak fisik itu tidak batal puasanya. Kemudian yang selanjutnya al haid. Bagi perempuan ketika datang keluar darah, nah ini langsung batal. Nah, bagaimana mengetahui padahal ketika keluar darah pertama kali itu kan belum tentu haid, bisa jadi istihadah. Nah, konsepnya begini, wanita kan punya adat dalam haid, punya siklus. Nah, siklus haidnya itu kan bisa ditebak. Ketika darah itu keluar di waktu siklus haid, meskipun belum 24 jam, langsung dia membatalkan puasa.
puasanya langsung batal. Ya. Kalau seandainya nanti didapati darah ini kok tidak keluar lebih dari 24 jam, berarti kan bukan darah haid. Nah, maka nanti mengkodok tetap. Oh, jebule itu bukan darah haid, dia tetap kodok dan tidak dosa. Intinya pertama kali darah keluar di waktu siklus haidnya seorang perempuan, maka dalam hal ini dia langsung membatalkan puasa terlebih dahulu. Lah bagaimana kalau yang tidak tahu siklus karena haidnya tidak beraturan? Ya, meskipun tidak beraturan, ya, tetapi tidak mungkin haid itu datang lebih cepat daripada 15 hari. Ya, karena seminim-minimnya waktu suci itu 15 hari. Ya, jadi nggak mungkin jeda antara dua haid itu kurang dari 15 hari. Seandainya tiba-tiba muncul darah, baru belum lama haid, 1 minggu setelahnya keluar darah, bisa dipastikan itu darah istihadhah. Maka situasi seperti ini wanita nggak boleh batalkan puasa. Meskipun darah keluar dia lanjut karena darah itu jelas darah istihadhah. Ya, tidak mungkin antara haid dengan haid setelahnya itu jedanya kurang dari 15 hari, itu nggak mungkin. Gitu nggih. Nah, ini terkait masalah ketentuan haid. Ibu-ibu paham, Bu? Jelas mboten? Nggih, baik. Selanjutnya wan nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah persalinan. Setelah. Berarti sebelum persalinan itu terjadi, keluar darah, darah itu bukan darah nifas. Ya, darah itu bukan darah nifas. Berarti darah apa, Ustaz? Ya kalau pendapatnya jumhur ulama itu istihadhah. Karena bagi jumhur ulama orang hamil itu nggak mungkin haid. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu bisa jadi haid, bisa jadi istihadhah. Nah, mazhab Syafi'i lebih rumit lagi. Tapi intinya itu bukan nifas. Ya, maka ketika seorang ibu sebelum pas mau persalinan bulan Ramadan, ya, belum terjadi persalinan keluar darah pas kondisi dia puasa. Nah, ini menurut pendapat jumhur ya nggak boleh batal. Ya tentu kalau kuat, ya, artinya kalau kuat fisiknya untuk menjalani persalinan dengan puasa. Baik. Selanjutnya wal junun, pembatal puasa yang selanjutnya adalah junun. Nah, di sini tidak disebutkan wiladah. Artinya persalinannya itu sendiri itu bukan pembatal puasa. Jelas nggih ibu-ibu nggih? Persalinannya itu, keluarnya bayi itu tidak membatalkan puasa. Tapi darah yang keluar setelahnya itu yang nanti membatalkan puasa. Darah nifas. Kemudian yang selanjutnya wal junun, kegilaan. Walau lahdhatan, meskipun sebentar. Meskipun mong kumat edane 5 menit. Kumat edane 5 menit itu sudah batal. Ya. Yang terakhir ridah. Yang terakhir ridah yaitu apa? Murtad. Orang murtad meskipun sebentar udah batal puasanya. Dan kalau dia balik lagi ke Islam wajib mengqadha. Bagaimana dengan ighma ataupun koma atau pingsan? Nah, pingsan ini nanti dibagi jadi 2, sengaja atau tidak sengaja. Ya. Kalau pingsannya tidak sengaja, tidak disengaja pingsan, kok bisa ya? Berarti ada yang disengaja pingsan, ada obat bius. Kita menjalani operasi itu sengaja pingsan. Pingsan dengan sengaja kan gitu. Nah, ketika pingsan ini dengan sengaja, ya, dia membatalkan puasa meskipun cuma sebentar. Jadi orang operasi malam harinya, sebelum operasi sudah niat. Kalau saya siuman sebelum subuh berarti saya niati apa? Puasa. Sudah niat. Habis itu dioperasi,
ternyata sampai jam 5 itu belum siuman. Nah, jam 5 baru bangun siuman dari biusnya. Nah, itu puasanya batal. Kenapa? Karena biusnya disengaja atau pingsannya itu disengaja. Bagaimana kalau pingsannya tidak sengaja? Sakit seumpamanya atau terjadi tabrakan waliyadzubillah atau apa, pingsan. Ya, enggak sadar. Ya, tentu ini disarati udah niat dulu sebelum enggak sadar ini. Ya, seumpamanya orang habis buka puasa atau habis traweh sudah niat besok mau puasa. Pulang dari traweh terjadi insiden, kecelakaan, pingsan. Ya, sampai pagi jam 5 belum siuman. Jam 7 belum siuman, jam 8 belum siuman, jam 10 baru bangun. Sadar, ya aku ning ndi iki, ning rumah sakit, ning puskesmas. Lagi poso ora. Nah, apakah dia melanjutkan puasa atau tidak? Jawabannya boleh melanjutkan puasa. Karena satu, dia sudah niat. Yang kedua, dia pingsan tidak sengaja. Yang ketiga, pingsannya ini tidak menghabiskan separuh daripada waktu puasa. Nah, tapi kalau pingsannya itu siumannya jam 1 melebihi waktu siang, dan itu pertengahan lah, kurang lebihnya orang jalani puasa, ya, waktu siang jam 1 dia baru bangun, nah itu sudah batal puasanya. Nah, hukum pingsan ini sama juga berlaku bagi orang yang mabuk. Kalau mabuknya sengaja, meskipun ngambil waktu sebentar dari waktu puasa, puasanya batal. Tapi kalau mabuknya enggak sengaja, kok ada saat mabuk enggak sengaja? Ya bisa jadi dikiranya air putih diminum kok rasanya aneh, habis itu ngeliyeng. Habis itu mabuk sepanjang hari. Ya, itu sama nanti kaidahnya seperti apa tadi? Pingsan. Kalau dia sengaja meskipun sebentar membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja harus menghabiskan pertengahan atau menghabiskan lebih dari separuh waktu puasa. Ya, kalau melebihi separuh dari waktu puasa batal, kalau tidak batal. Jelas nggih? Thayyib. Selanjutnya, wa yustahabbu fis shaumi salasatu asya. Disunnahkan ketika puasa 3 perkara. Yang pertama, takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka ini setelah dipastikan masuk waktu berbuka. Jangan baru dengar adzan langsung buka. Jangan-jangan yang adzan Loh Ustaz, kalau begitu berarti sah atau enggak? Ya tetap batal. Tetap batal. Loh, yang salah kan bukan kita, yang salah sing adzan. Bukan yang salah yang adzan benar salah. Tapi kita juga salah karena tidak memastikan. Perlu diingat bapak-bapak, ibu-ibu, mulai berbuka puasa itu bukan adzan maghrib. Ya. Tetapi tenggelamnya matahari, ghurubus syams. Lah kalau kita berada di daerah yang tidak ada adzan, bukane piye? Nunggu adzan. Enggak buka-buka kan, Bu. Nah, jadi harus memastikan. Kadang kita di pantai atau di lautan, enggak ada adzan di situ. Kapan kita memulai buka? Ya ketika memastikan buletan matahari itu yang paling ujungnya tenggelam di laut. Itu tanda bahwa sudah tenggelam matahari, langsung buka. Enggak usah nunggu adzan. Sebagaimana permulaan puasa itu bukan adzan subuh, tapi terbitnya fajar. Nah, nek sing adzan krinan terus pundi? Jam 5 lagi wae adzan. Ora adzan yo wis sahure tak bablaske. Ternyata adzane krinan jam 5. Batal enggak puasanya? Batal. Ya, wajib qadha meskipun tidak dosa. Kalau sudah tahu ilmunya ya enggak dosa. Kalau nyengaja ya memang mau cari-cari dengan sengaja ya batal gitu. Dan dosa.
Ya, takjilul fitri. Kemudian wa takhirus sahur, sama mengakhirkan waktu sahur. Tapi mengakhirkan ini bukan berarti bahwa mengakhirkan waktu sahur, akhirnya makannya masih ada di mulut sampai adzan. Loh, katanya harus disuruh untuk meskipun adzan menghabiskan apa yang ada di mulut, Ustaz. Itu mazhabnya siapa itu? Menghabiskan yang ada di mulut itu maksudnya adalah adzan awal, adzan pertama, dan itu belum terbit fajar. Itu maksudnya Rasulullah SAW di hadis itu konteksnya kalau orang sedang sahur terus mendengar adzannya Bilal. Adzannya Bilal itu adzan pertama. Adzan kedua adalah adzannya Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Ya. Jadi ketika masih adzannya Bilal, makan, fakulu washrabu hatta tasma'a adzana Ummi Maktum, sampai kalian mendengar adzannya Abdullah bin Ummi Maktum. Karena itu adzannya subuh. Nah, jadi tidak boleh makan udah adzan, ya kalau sudah adzan sudah, yang di dalam mulut pun dikeluarkan. Yang di piring gimana? Di piring apalagi? Loh, katanya nggak apa-apa Ustaz. Itu salah, persepsi yang salah. Dan ini saya sering dapati pertanyaan begini. Itu katanya nggak apa-apa Ustaz. Kalau sahur yang ada di mulut dihabiskan, yang di piring sekalian. Puasane batal. Yang terakhir watarkul hujri minal kalam. Watarkul hujri minal kalam, meninggalkan omongan-omongan kotor. Ya, hujri minal kalam itu omongan-omongan kotor, perkataan fahisyah, ya, miso, ghibah, ngadu domba, omongan-omongan kotor ditinggalkan. Memang tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa, bahkan bisa meniadakan pahala puasa. Ya, bahkan bisa meniadakan pahala puasa. Man lam yada qaulaz zur wa amila bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya, yang belum bisa meninggalkan perkataan dusta, perkataan kotor, Allah tidak memiliki hajat baginya untuk meninggalkan makan minumnya. Artinya seakan-akan puasane iki enggak ada manfaat. Karena meskipun puasa kok masih ngomong kotor, meskipun puasa kok masih ghibah. Baik. Kemudian wa yahrumu siyamu khamsati ayyam. Diharamkan untuk menjalankan puasa itu 5 hari. Ada 5 hari yang dilarang untuk menjalankan puasa. Yang pertama adalah Idul Fitri, tanggal 1 Syawal. Yang kedua Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Maka di sini disebutkan al-idani wa ayyamut tasyriqits tsalatsah. Wa yukrahu shaumu yaumi syakki illa an yuwafiqa adatan lahu. Dimakruhkan untuk berpuasa hari Syak. Hari Syak itu tanggal 30 Sya'ban. Dan kemakruhannya seperti tadi yang saya katakan, itu memanjang sebetulnya dari sejak 15 Sya'ban ke atas itu sudah makruh untuk berpuasa, kecuali puasa yang sudah menjadi tradisi kebiasaannya. Waman wati'a fi nahari Ramadan amidan fil farji fa alaihil qadha. Barang siapa yang berhubungan intim dengan sengaja di siang bulan Ramadan, ya, berhubungan intim yang tadi disampaikan melalui jalur kemaluannya, fa alaihil qadha, maka wajib baginya mengqadha puasa itu, wal kafarah, dan juga membayar kafarat. Kafaratnya apa? Wahia itqu raqabatin mukminah. Kafaratnya memilih. Yang pertama membebaskan budak mukmin. Sekarang sudah tidak ada budak. Kalau enggak bisa berarti bagaimana? Fa in lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Ya, gara-gara 1 hari dia ngelanggar itu kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'ain. Berturut-turut itu artinya kalau sudah puasa 55 hari
atau 59 hari kurang 1 hari kejeda nggak puasa, ngulangi lagi dari awal. Itu kafaratnya orang yang berhubungan intim di siang bulan Ramadan. Fa in lam yastati fa it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Kalau tidak bisa karena tidak mampu mengerjakan puasa berturut-turut 2 bulan penuh, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin dikasih 1 mud. 1 mud kurang lebih sekitar 750 gram beras, ya, makanan. Waman mata wa alaihi siyamun min ramadhana ut'ima anhu likulli yaumin muddun. Barang siapa yang meninggal dan masih punya hutang puasa, maka ahli warisnya membayarkan hutang puasa itu dengan memberi makan untuk setiap harinya 1 mud. Ya. Wa syaikhul harimu idza ajaza 'anis shaumi yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Begitu juga orang-orang sepuh yang sudah lemah tidak bisa mengerjakan puasa, maka dia mengganti puasa itu dengan memberi makan setiap hari 1 mud. Ya, setiap hari puasa yang ditinggalkan 1 mud. Berarti kalau 30 hari 30 mud. Ya, 30 hari 30 mud. Dan disunnahkan membayarnya itu setiap hari bayar nyicil. Ya, tapi boleh juga dirapel di akhir. Dan terjadi perselisihan ketika dibayarnya di awal. Ya, wallahu taala alam. Kemudian yang selanjutnya wal hamilu wal murdi'u idza khafata ala anfusihima aftarata wa alaihimal qada. Bagi ibu-ibu hamil atau wanita yang menyusui, apabila dia khawatir menjalankan puasa atas dirinya, maksudnya dia khawatir enggak kuat, lemah karena hamil dan menyusui, maka wajib baginya mengqadha saja di hari lain. Wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihimal qadha wal kafarah an kulli yaumin muddin. Tapi kalau dia meninggalkan puasa karena takut kepada anaknya, wah, nek saya puasa nanti anak saya ndak sehat nih, karena asupannya tidak maksimal. Oh, kalau saya puasa nanti asinya keluarnya dikit, kasihan anak saya ndak bisa minum asi. Itu berarti takut sama siapa? Khawatir sama anaknya. Dalam kondisi seperti ini, maka dia wajib untuk mengqadha puasa dan juga membayar kafarat double. Ya. Wah, kalau hutang saya 7 hari Pak Ustadz, berarti 7 hari diqadha dan setiap harinya itu membayar 1 mud 750 gram beras, disedekahkan kepada fuqara masakin. Ya. Kemudian wa huwa ritlun wa thuluthun bil iraqi. Ya, ini takdir ataupun takaran dengan ritel itu adalah 1/3. Kalau konversi sekarang mudahnya itu 750. Itu dengan gambaran kalau 1 sok 3 kilo. 1 sok itu 4 mud. Ya, kalau 1 sok 3 kilo berarti 1 mudnya 750 gram. Wal maridhu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyan. Orang yang sakit atau seorang musafir yang bersafar dengan safar tawil. Safar tawil itu berarti lawannya safar qasir, safar pendek. Disebut safar tawil itu ketika melebihi 84 kilo. Ya, 84 kilo lebih berarti dihitung safar tawil. Kurang dari itu berarti safar qasir. Kapan orang boleh batal puasa? Ketika safarnya 84 kilo lebih. Ya, tapi tentu dia boleh batal puasa, tapi wajib mengqadha di lain hari. Ya, alhamdulillah ini tinggal hukum tentang iktikaf, tapi saya rasa tidak harus dibaca nggih, karena kebutuhannya khusus hanya di bab siam. Demikian pembacaan singkat dari matan Abi Suja tentang fikih puasa. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu kita di dalam menjalani puasa di bulan Ramadan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa bulan Ramadan ini keberkahan yang besar bagi kita, puasa yang paling spesial, bulan Ramadan yang spesial, karena kita tidak tahu apakah bisa bertemu bulan Ramadan ini atau bulan Ramadan yang lainnya. Ya, dan kita tutup dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma amin wa shallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsiran. Syukron jazakallahu khairan katsir dumateng Al Ustaz Sanif Alisabana LC kang sampun ngaturaken tausiah enjang menika kaitanipun kalih fikih siam tahi fikih puasa pun katur kanthi gamblang jelas insyaallah kaitanipun bab ingkang menika dados syarat wajib rukun ingkang batalaken ingkang dados sunahipun ingkang dipun makruhaken pun dipun aturaken. Niki enten satu pertanyaan bener nggih. Enom dalipun sekedap nggih amargi niki enten pitangletan ingkang mlebet wonten ing nomor 085 643 972 312. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Apabila mempunyai hutang puasa tahun lalu belum selesai dikodok puasanya 2 hari, namun sudah masuk bulan Ramadan lagi, bagaimana hukumnya? Lalu setelah bulan Ramadan apakah cukup mengkodok lagi hutang puasa 2 hari tersebut atau juga ditambah membayar fidyah? Ditambah bayar fidyah. Kalau 14 sampai ketemu bulan Ramadan selanjutnya tetap wajib kodok dan bayar fidyah. Ternyata masih belum disaur lagi sampai ketemu Ramadan setelahnya, berarti fidyahnya double. Setiap hari fidyahnya kena 2. Kalau sampai 3 tahun nggak dikodok lagi, fidyahnya double 3. Tapi kodoknya tetap 1. Satu lagi Dad. Karena saya punya hutang puasa Ramadan waktu masih anak-anak, sudah balik tapi lupa berapa banyak hutang puasanya. Bagaimana cara mengkodok puasanya Ustadz? Kedua, bagaimana dengan hutang puasa orang tua yang sudah meninggal? Apakah anak wajib mengkodok puasa orang tua Ustadz? Demikian. Tadi ketika sudah balik dan belum tahu, dikira-kira kadar puasa yang ditinggal itu apakah sepertiga bulan Ramadan atau separuhnya, atau kira-kira lebih dari separuh. Nah, kalau lebih dari separuh, banyak pokoknya Ustaz. Ketoke ora tau poso tenan. Oh ya sudah sebulan kodoknya. Gitu ya. Kodoknya sebulan gitu. Ya. Kalau kira-kiranya kayaknya setengah, ya sudah 15 hari. Jadi enggak harus pas. Tapi bisa ditakdir dengan apa? Ditakar dengan prosentasenya. Ya, separuh, setengah, seperempat, sepertiga, atau memang lebih dari separuh, yang kurang lebih, yang mungkin bisa jadi ya sebulan penuh. Tapi ketoknya aku ya ono poso-posone sithik, ya sudah sebulan penuh saja. Daripada ragu. Karena asalnya, dasarnya adalah kita mengambil dari yang yakin. Ya, yang yakin itu yang lebih banyak jumlahnya dalam bab ini. Ya, kalau kurang kan berarti saya ragu antara sepertiga atau setengah, yo ngambilnya setengah. Karena sepertiga meragukan gitu. Sedangkan dalam bab sholat yang yakin itu yang jumlah bilangan rokaatnya dikit. Saya ragu sudah sholat 2 rokaat apa 3 rokaat, bangunnya 2 rokaat. Aku mau wis ping 2 apa ping 3 ya. Yang diambil 2. Meskipun hakikatnya dia sudah 3, tapi diambil 2 karena itu yang yakin. Yang diragukan kan 3. Ya, maka 2 yang diyakini, yang pasti yakin. Nek loro tenan aku wis nglakoni ya berarti nambahnya dari 2. Jelas nih. Orang tua tadi kan? Orang tua yang meninggal. Oh ya, orang tua yang sudah meninggal kalau dia punya hutang puasa tadi, dia dibayarkan fidyah, tadi disampaikan di matan ya, dibayarkan fidyah. Ya, sedangkan kalau hutangnya itu berupa nadar, maka boleh untuk dibayarkan dengan puasa. Ya, wallahu a'lam. Yeah. Makatan Bapak Ibu, mugi-mugi ingkang
tanglet wau pun jelas ngoten nggih, mun paham.